Halo kaum rebahan yang kerjanya gelondongan doang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Setsuen no Tempest. Anime ini berkisah tentang dua orang murid berandalan SMA yang bernama Mahiro dan Yoshino yang secara tidak sengaja harus menghadapi keadaan dunia yang hampir kiamat. Setiap manusia yang berada di kota telah berubah menjadi logam, dan fenomena ini diperkirakan akan menyebar ke seluruh dunia. Fenomena ini disebut sebagai sindrom batu hitam, yang disebabkan oleh ulah keluarga penyihir Kusaribe yang ingin mendapatkan kekuatan besar, namun dengan cara membangkitkan pohon sihir terlarang yang disebut Setsuen. Pemerintah yang tidak mempercayai adanya sihir mencoba untuk menutupi fenomena tersebut. Namun sepertinya cepat atau lambat semuanya akan terungkap. Mahiro dan Yoshino sendiri sebenarnya adalah pemuda biasa yang suka berkelahi. Namun karena kematian adiknya yang bernama Aika, Mahiro pun menghilang dan mulai berhenti berangkat sekolah selama berminggu-minggu. Hal ini pun membuat Yoshino menjadi heran. Dan sebenarnya kematian Aika juga membuat Yoshino terpukul, sebab mereka telah menjalin hubungan pacaran yang tidak diketahui oleh Mahiro. Kemudian saat Yoshino sedang mengunjungi makam Aika, tiba-tiba ia didatangi oleh wanita aneh bernama Yamamoto yang sedang mencari keberadaan Mahiro. Bahkan ia sampai memaksa Yoshino dengan kekerasan dan mengancamnya dengan pistol. Lalu secara tiba-tiba Mahiro datang menyelamatkannya. Tapi Yoshino melihat ada yang berbeda dengan Mahiro. Ia sekarang mampu menggunakan sihir. Bahkan Mahiro sudah tidak mempan ditembak oleh pistol. Setelah meringkus wanita yang ternyata adalah mata-mata pemerintah itu, Mahiro pun mengajak Yoshino untuk pergi. Yoshino pun mulai melihat keadaan kota yang telah terkena sindrom batu hitam itu. Lalu Mahiro mulai menjelaskan segalanya yang ia ketahui tentang fenomena tersebut. Ia juga memberitahu bahwa kekuatan sihir yang didapatnya ini adalah dari seorang putri yang berasal dari keluarga penyihir terkuat dalam sejarah bernama Hakaze. Dan hanya dialah yang bisa menghentikan fenomena mengerikan ini. Namun saat ini, Hakaze sedang dibuang dan diasingkan ke sebuah pulau terpencil oleh anggota keluarganya yang bernama Samon. Tampaknya Samon dan anggota-anggota keluarga Hakaze lah yang telah menyebabkan fenomena ini terjadi. Oleh karena itu, Hakaze meminta bantuan dengan cara menghanyutkan botol yang berisi pesan ke laut. Dan botol itu ditemukan oleh Mahiro. Mahiro pun mulai mencari hubungan antara fenomena sihir ini dengan kematian adiknya yang terbunuh secara tidak wajar. Tampaknya ia curiga bahwa kematian Aika ada kaitannya dengan ilmu sihir. Maka dari itu, Mahiro setuju untuk membantu Hakaze dan memintanya untuk membantunya menemukan dalang dari pembunuh adiknya. Lalu, berhasilkah mereka menghentikan fenomena mengerikan tersebut sekaligus mengungkap kematian misterius Aika? Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini. Biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Hai guys, sebelum mulai video, aku mau kasih info yang super duper menarik nih. Terutama buat kalian para penggemar One Piece. Karena Misfit Society bakalan ngebuka pre-order selama 10 hari. Untuk jaket Coach Premium dan desain Monkey D. Luffy Gear for Bonderman yang super keren dan mantap. Pre-ordernya bakalan dibuka dari tanggal 28 Januari sampai tanggal 7 Februari. So, buat kalian yang gak mau ketinggalan punya merchandise One Piece yang super keren, langsung aja kuy dipesan barangnya. Jangan sampai ketinggalan. Karena kalian bakalan ngedapetin harga spesial buat pre-order, yaitu dari harga normal 399.000 menjadi harga 200.000. Wah, gimana guys? Mantep banget kan? Kalian bisa hemat 199.000 loh. Dan hanya dengan harga 200.000, kalian bisa ngedapetin jaket Coach kualitas premium dengan desain yang super keren. Ditambah lagi harga tersebut juga udah termasuk dengan kemasan yang super premium, garansi barang cacat, dan garansi kerusakan selama 1 bulan. Nah, berikut ini adalah preview jaket Coach-nya. Oh iya, kalian juga bakalan dapat banyak bonus menarik lainnya loh guys. Yaitu bonus ongkir, stiker pack, gantungan kunci, tote bag, dan kaos eksklusif Gear for Bondoman. Wah, sugoi. Terus masih tersedia juga desain-desain pre-order sebelumnya dalam bentuk jaket Coach. Jadi kamu bisa banget buat pesen desain yang paling kamu suka. Untuk pemesanan caranya gampang banget nih. Kalian tinggal klik link yang udah aku tulis di deskripsi ya. So, tunggu apa lagi? Yuk langsung pesen. Dan jangan sampai ketinggalan ya, soalnya kesempatan ini hanya ada 1 kali loh.
Hehehe. So 深刻になるな。言ったろ、俺が世界を救ってやるって。このありさまじゃ復活する前に終わってないか。吉野と言ったな。この史上最強の魔法使い、鎖部博士が好きにはさせん。でも今使える魔法は人形を通して話をすることぐらい。はあ、もういいです。さて行くか。全ての始まりの場所だ。Kita ditunjukkan Mahiro dan Yoshino yang telah kembali ke rumah tempat kejadian pembunuhan Aika terjadi. Sepertinya Hakaze telah berjanji kepada Mahiro akan membantunya melacak pembunuh Aika dengan sihirnya. Setelah memasang sihir pelacak, Mahiro pun harus menunggu Hakaze selesai mengidentifikasi pembunuhnya. Mahiro lalu membagi Yoshino jimat pemberian Hakaze yang dapat membuatnya menggunakan sihir. Jimat itu dapat meningkatkan kecepatan serta pertahanan diri pemakainya. Mahiro pun menyuruh Yoshino untuk pergi dan menjaga orang tua dan pacarnya. Sepertinya Mahiro ini nggak tahu kalau pacar Yoshino sebenarnya adalah Aika. Yoshino pun cuma terdiam dan menuruti perkataan Mahiro tersebut. Kemudian Yoshino pun segera pergi dari rumah itu. Namun dalam perjalanan, Yoshino kembali bertemu dengan Yamamoto yang mencoba untuk menangkapnya. Yoshino pun langsung menggunakan jimat sihir pemberian Hakaze untuk melepaskan dirinya. Pertarungan mereka berlangsung sampai ke atap gedung sekolah milik Yoshino. Dan dengan kekuatan sihirnya, Yoshino berhasil menjatuhkan Yamamoto dari atap gedung. Namun ia masih menyelamatkan wanita itu dari kematian. Akhirnya, Yoshino pun membuat kesepakatan dengan Yamamoto. Ia akan membantu Yamamoto mengungkap fenomena sindrom hitam ini asalkan Yamamoto mau melepaskan Mahiro. Dan Yamamoto pun sepertinya setuju dengan hal itu. Di lain pihak, Mahiro yang sepertinya telah mengetahui dalang dari pembunuhan adiknya tersebut tiba-tiba bertemu dengan salah satu penyihir bawahan Samon yang bernama Natsumura. Sepertinya Natsumura mengetahui bahwa Mahiro menggunakan sihir pemberian Hakaze. Hakaze yang mendengar hal tersebut langsung melarang Mahiro untuk melawannya. Namun Mahiro menghiraukan perintah Hakaze itu. Lalu ia pun langsung beradu mekanik dengan Natsumura. Awalnya Mahiro mampu mengimbangi Natsumura. Namun karena Mahiro hanya penyihir KW, tentu saja kekuatannya tidak sebanding dengan penyihir asli. Mahiro pun mulai terdesak. Bahkan kehadiran Yoshino tidak membantu banyak. Mereka mencoba menjauh sejenak dari Natsumura. Lalu Mahiro pun menyembuhkan diri menggunakan jimat Hakaze. Kemudian ia kembali menghadapi Natsumura. Yoshino hanya dapat melihat pertarungan mereka dari kejauhan sambil berkomunikasi dengan Hakaze. Hakaze lalu memberitahu Yoshino tentang asal-usul kekuatan sihir dari klan Kusaribe. Ternyata kekuatan mereka tersebut berasal dari makhluk yang disebut pohon permulaan. Pohon ini telah dianggap sebagai dewa oleh mereka. Namun ada syarat untuk menggunakan kekuatan sihir tersebut. Salah satunya mereka harus memberi pohon permulaan sebuah persembahan, atau yang biasa kita sebut sebagai tumbal. Persembahan yang ia inginkan adalah hasil dari peradaban dunia, atau bisa dibilang alat-alat modern yang tercipta dari pengetahuan manusia. Dan semakin tinggi teknologi dari persembahan, maka semakin kuat pula energi sihir yang akan didapatkan. Lalu setelah itu tiba-tiba Yoshino melihat helikopter militer yang mendekat ke arah kota. Sepertinya pemerintah mencoba untuk mengkarantina kota dengan cara menghancurkan jembatan penghubung kota tersebut. Yoshino pun lalu mendapat ide. Ia akhirnya bergabung langsung ke dalam pertarungan Mahiro dan Natsumura yang berada di dalam terowongan. Yoshino berniat untuk menjebak Natsumura dengan memanfaatkan helikopter tentara militer tadi. Dan rencana tersebut pun berhasil. Natsumura terkena reruntuhan terowongan jembatan yang dimisil oleh helikopter militer. Akhirnya, mereka berdua pun berhasil meloloskan diri dari kejaran Natsumura. Kemudian dalam perjalanan, Mahiro pun memberitahu Yoshino bahwa pembunuh Aika adalah anggota klan Kusaribe, klan yang tadinya dipimpin oleh Hakaze. Lalu Hakaze pun berjanji akan membantu Mahiro untuk menemukan pembunuh tersebut. Setelah itu, mereka pun pergi ke sebuah desa untuk mengambil jimat milik Hakaze yang tersimpan di kuil yang berada di sana. Namun tiba-tiba desa itu juga ikut diserang oleh fenomena sindrom besi hitam tersebut. Yoshino yang mencoba untuk menyelamatkan penduduk di sana gagal untuk melakukannya. Semuanya berubah menjadi logam hitam. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk menghabiskan malam di desa tersebut sebelum melanjutkan perjalanan. Lalu malamnya, ketika Hakaze berbicara berdua dengan Yoshino, ia menanyakan awal pertemuan Yoshino dengan Mahiro. Yoshino pun bercerita bahwa dulunya mereka sama sekali tidak berteman. Bahkan Yoshino membenci Mahiro yang kaya, pintar, namun sombong. Sampai akhirnya ada kecelakaan yang membuat Mahiro harus dirawat di rumah sakit. Dan Mahiro meminta tolong kepada Yoshino untuk menemukan dalang dari kecelakaan yang menimpanya.
Akhirnya berkat penyelidikan dari Yoshino, pelakunya pun ketemu. Dan sejak saat itulah Yoshino dan Mahiro tidak terpisahkan. Kemudian kita diperlihatkan Samon yang sedang berbincang dengan Natsumura di markas mereka. Sepertinya mereka telah membuat kekai atau pelindung di sekitar markas mereka agar tidak dapat ditemukan. Lalu kita juga diperlihatkan alasan sebenarnya Samon tidak membunuh Hakaze dan hanya mengasingkannya ke pulau terpencil. Ternyata Samon sendiri masih membutuhkan kekuatan Hakaze. Karena bila sampai terjadi kesalahan dalam proses pembangkitan pohon Zetsuen, maka pohon tersebut dapat mengamuk dan tidak dapat dikendalikan. Hanya Hakaze lah sang penyihir terkuat yang mampu menghentikannya. Lalu kita kembali ke Mahiro dan Yoshino yang kali ini harus memasuki gedung SeaWorld untuk mengambil jimat sihir Hakaze yang berada di sana. Jadi sejak kecil, Hakaze ini mempunyai kebiasaan untuk meninggalkan jimat-jimat sihirnya di tempat-tempat favoritnya. Karena ia berpikir bahwa kemungkinan suatu hari nanti jimat-jimat tersebut akan berguna. Dan hal itu bisa terbukti pada hari ini. Namun tiba-tiba bawahan Samon lainnya yang bernama Tetsuma menemukan mereka di sana dan mencoba untuk menangkap mereka. Untungnya, Yoshino dengan cekatan berhasil membuat mereka menghindari sergapan Tetsuma itu. Setelah itu, mereka pun langsung memikirkan strategi untuk menyerang balik. Mahiro pun memanfaatkan akuarium besar yang berada di sana untuk menjebak mereka. Dan mengancam akan menyetrum mereka bila tak mundur dari sana. Akhirnya mereka pun kembali berhasil lolos dari sergapan musuh. Setelah itu, mereka pun menuju kota yang belum terkontaminasi oleh fenomena batu hitam. Kali ini mereka ditugaskan oleh Hakaze untuk mengambil jimat khusus yang ia titipkan di tempat orang kepercayaannya, yang bernama Junichiro. Junichiro ini adalah seorang anak yatim piatu yang diadopsi oleh ketua klan Kusaribe dan sangat dekat dengan Hakaze. Tapi Junichiro sendiri tidak dapat menggunakan sihir dan tidak diberi kekuatan atau jimat apapun oleh klan. Namun ternyata Junichiro ini mempercayai bahwa Hakaze telah mati, karena ia telah melihat sendiri kerangka yang diklaim sebagai Hakaze oleh Samon. Akan tetapi, Hakaze meyakinkan Mashiro dan Yoshino bahwa Junichiro adalah orang yang dapat dipercaya. Kemudian, setelah mendapatkan jimat yang mereka cari, Yoshino dan Mahiro pun melanjutkan perjalanan mereka. Tapi di tengah jalan tiba-tiba muncullah buah Zetsuen tepat di depan mereka. Buah Zetsuen ini adalah batu yang berbentuk bola, dan benda inilah yang telah menyebarkan fenomena batu hitam. Buah Zetsuen tersebut dikumpulkan oleh Samon dan pengikutnya untuk membangkitkan pohon Zetsuen. Lalu mereka pun segera menyingkir dari kota dan menuju hutan untuk bermalam di sana. Kemudian kita ditunjukkan Junichiro yang sedang melihat batu Zetsuen muncul di kotanya itu. Dirinya tiba-tiba didatangi oleh Natsumura dan diminta untuk bergabung serta mendukung Samon. Namun ia langsung menolaknya. Natsumura pun mencoba untuk memaksa Junichiro dengan kekerasan, tapi Junichiro langsung mengalahkannya dalam sekejap. Ternyata walaupun tidak menguasai ilmu sihir, kekuatan Junichiro ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Kembali ke Mashiro dan Yoshino yang sedang bermalam di hutan. Saat sedang mengecek jimat yang baru saja mereka dapatkan, tiba-tiba Mashiro merasakan ada seseorang yang sedang mengintai mereka. Dan tiba-tiba saja mereka disergap dan Mahiro dipukul sampai pingsan. Sedangkan Yoshino tertangkap oleh mereka. Ternyata sergapan itu adalah ulah Yamamoto dan pasukan pemerintah. Sepertinya Yoshino telah bekerja sama dengan pemerintah untuk mengumpulkan info tentang fenomena batu hitam tanpa sepengetahuan dari Mahiro. Yoshino berpikir bahwa Mahiro terlalu fokus untuk membalaskan dendam Aika daripada mencoba untuk menghentikan fenomena batu hitam itu. Padahal faktanya Mahiro dan Aika ternyata bukanlah kakak adik kandung, dan Mahiro sendiri menyimpan perasaan kepada Aika. Oleh karena itu Yoshino selalu merahasiakan hubungannya dengan Aika kepada Mahiro. Wah, ternyata ada cinta segitiga nih guys. Lalu mereka pun bertemu dengan pemimpin penyelidik khusus fenomena batu hitam yang bernama Takumi tersebut. Kemudian Yoshino pun saling berbagi informasi yang ia tahu dengan mereka. Singkat kata, pasukan pemerintah yang telah mengetahui lokasi markas Samon pun berencana untuk memborbardir tempat itu. Bahkan Yoshino juga memberi jimat milik Hakaze kepada Yamamoto agar ia dapat menggunakan sihir KW seperti mereka. Kemudian tiba-tiba seseorang menyerang mereka. Ternyata itu adalah Mahiro yang sedang mencari Yoshino. Untuk menghindari kecurigaan Mahiro, Yoshino pun berpura-pura berhasil meloloskan diri dari pasukan pemerintah tersebut. Dan mereka berdua pun langsung lari dari tempat itu. Keesokan harinya mereka pun langsung bersiap untuk melanjutkan perjalanan menuju markas Samon. Lalu di tengah perjalanan mereka pun melihat tentara militer yang bersiap untuk menyerang markas Samon. Mereka pun memutuskan untuk segera menuju ke tempat itu juga. Kemudian diperlihatkanlah pasukan tentara militer yang mulai membombardir markas tersebut. Namun, serangan mereka semua terhenti oleh lapisan kekai milik klan Kusaribe. Di tempat lain, Mahiro dan Yoshino telah berhasil melubangi kekai tersebut menggunakan sihir. Dan mereka pun langsung memasuki markas itu. Lalu di tengah jalan, mereka pun akhirnya bertemu langsung dengan Samon.
Kemudian melalui boneka jenglot yang dibawa Mahiro, Hakaze pun langsung berkomunikasi dengan Samon dan menyuruhnya untuk menyerah. Karena dengan jimat sihir yang telah dikumpulkan oleh Mahiro dan Yoshino, mereka akan mampu mengganggu ritual pembangkitan pohon Setsuen. Dan hal itu akan membuat keadaan jadi tak terkendali dan badai kehancuran tak akan bisa dihentikan. Namun Samon memberitahu fakta yang sebaliknya. Pohon Setsuen yang mereka coba bangkitkan tersebut bertujuan untuk mencegah munculnya pohon permulaan. Pohon permulaan sendiri disebut-sebut sebagai sumber kekuatan dari para penyihir, dan saat ini pohon tersebut masih tertidur. Pohon permulaan inilah yang dipercaya akan menyempurnakan dunia busuk ini, namun dengan cara yang sangat mengerikan. Ia akan memakan semua teknologi dan kemajuan yang telah ditemukan oleh manusia. Singkatnya, peradaban dunia akan dihancurkan terlebih dahulu sebelum disempurnakan. Yoshino yang mendengar hal itu langsung ragu untuk melanjutkan misi mereka. Namun, Mahiro sepertinya tidak peduli karena yang ia inginkan hanyalah mencari pembunuh Aika dan membalas dendam. Lalu Mahiro pun langsung memerintahkan Samon untuk membawa Hakaze kembali. Tapi Samon menolaknya, karena menurutnya Hakaze telah mati. Ia pun lalu membuka tong yang berada di sampingnya dan mengeluarkan kerangka yang ada di dalamnya. Ia menyebutkan bahwa itu adalah kerangka milik Hakaze. Namun mereka tidak percaya bahwa itu adalah Hakaze, karena mereka sendiri masih dapat berkomunikasi dengan Hakaze melalui boneka jenglot yang dibawa oleh Mahiro. Bahkan, Samon sendiri dapat berbicara dan mendengar suara Hakaze. Tapi tiba-tiba Samon bertanya kepada Hakaze. Menurutnya, sekarang ia berada di tahun berapa? Hakaze yang merasa baru 4 bulan diasingkan di pulau terpencil itu pun langsung menjawab Samon dan menyebutkan tahun yang ia tahu sekarang. Mahiro dan Yoshino pun langsung terkejut saat mendengar jawaban Hakaze. Karena tahun yang Hakaze sebutkan itu adalah 2 tahun yang lalu. Ternyata selama ini mereka telah berkomunikasi dengan melintasi waktu. Hakaze pun langsung terkena mental setelah mendengar fakta tersebut dan kehilangan semangatnya. Karena ia tahu apa yang dikatakan oleh Samon itu bisa saja adalah kebenaran. Dan saat ini ia sedang berada di penjara waktu dan hanya menunggu kematian. Di tempat lain, pasukan militer yang sedang menggembur pelindung klan Kusaribe harus berhadapan dengan Natsumura. Di sana Natsumura mampu menghadang semua serangan kendaraan-kendaraan perang militer tersebut. Dan hal ini membuat Yamamoto harus turun tangan menghadapinya. Yamamoto menggunakan jimat Hakaze yang ia dapat dari Yoshino dan berhasil mengimbangi Natsumura. Di saat yang sama, Mahiro yang telah mengetahui kebenaran tentang Hakaze itu langsung berubah pikiran. Ia berhenti untuk membantu Hakaze dan membuang boneka sihir yang ia pakai untuk berkomunikasi dengan Hakaze. Lalu Mahiro mengancam Samon untuk segera membawa pembunuh Aika ke hadapannya. Dan jika tidak, maka cikal bakal pohon Setsuen yang ada di hadapan mereka akan dihancurkan oleh Mahiro. Sepertinya Mahiro tidak peduli lagi dengan keadaan dunia dan hanya mementingkan keinginan balas dendamnya. Samon yang memahami sifat Mahiro itu pun langsung memenuhi permintaannya dan menelpon Tetsuma untuk mencari pembunuh Aika yang disinyalir merupakan anggota klan Kusaribe. Yoshino yang melihat hal tersebut pun merasa iba kepada Hakaze yang tiba-tiba dibuang begitu saja. Ia pun langsung mencari cara agar Mahiro mau untuk membantu Hakaze lagi. Lalu tiba-tiba setelah melihat boneka sihir milik Hakaze, ia pun mendapatkan ide untuk menyelamatkan Hakaze dari penjara waktu tersebut. Yoshino langsung berkata kepada Mahiro bahwa ia memiliki cara untuk membawa kembali Hakaze ke tempat ini, dan meminta Mahiro untuk kembali berpihak kepada Hakaze. Awalnya Mahiro tidak percaya dengan perkataan Yoshino, namun akhirnya ia setuju setelah Yoshino berjanji akan memberitahu siapa pacar Aika yang sebenarnya jika Mahiro mau membantu Hakaze. Yoshino pun langsung mengutarakan idenya. Ia ingin menggunakan konsep yang sama dengan yang digunakan Hakaze untuk berkomunikasi dengan mereka. Bila Hakaze mampu mengirimkan suaranya melalui boneka sihir tersebut, maka seharusnya Hakaze mampu mengirimkan seluruh tubuhnya ke tempat mereka berada saat ini. Terlebih lagi apabila tulang manusia yang berada di tempat itu benar-benar tulang milik Hakaze. Hakaze akan dapat melintasi waktu dan mengirim tubuhnya ke kerangka miliknya yang berada di masa depan tersebut. Samon pun terlihat sangat panik dengan penjelasan Yoshino itu. Sepertinya itulah cara untuk mengembalikan Hakaze ke dunia ini. Karena seperti yang kita tahu, Samon memang memiliki cara untuk membawa Hakaze kembali apabila ritual yang ia lakukan gagal dan pohon Setsuen mengamuk. Hakaze pun mengatakan bahwa cara tersebut memang mungkin dilakukan, tapi ia membutuhkan persembahan berupa alat modern untuk menggunakan sihir tingkat tinggi seperti itu. Dan ia pun berpikir bahwa Samon mungkin telah menyembunyikan persembahan di pulau tersebut untuk berjaga-jaga apabila ia membutuhkan Hakaze kembali. Hakaze pun langsung memutuskan untuk mencari persembahan itu ke seluruh pulau. Kemudian tiba-tiba Tetsuma kembali menghubungi Samon dan mengatakan bahwa tidak ada anggota klan mereka yang membunuh Aika, dan menegaskan bahwa pembunuhnya bukan dari klan Kusaribe. Mahiro pun langsung marah dan kembali bertanya kepada Hakaze. Hakaze pun berkata bahwa sihir penyelidikannya kemarin tidak mungkin salah, dan kemungkinan orang yang telah membunuh Aika tersebut adalah orang yang memiliki kekuatan yang hampir mirip dengan dirinya, yaitu penyihir Setsuen. Penyihir yang lahir berkat pohon Setsuen.
Seperti halnya Hakaze, yang kelahirannya menandakan kebangkitan pohon permulaan yang sudah dekat. Maka sebaliknya, penyihir Zetsuen merupakan tanda kebangkitan dari pohon Zetsuen. Akhirnya Hakaze pun menemukan persembahan yang ia cari. Setelah itu, Hakaze langsung memulai sihir untuk memindahkan tubuhnya. Dan ternyata sihir itu pun berhasil. Perlahan kerangka yang ada di samping Yoshino itu berubah wujud dan kembali menjadi Hakaze. Sedangkan Hakaze yang berada di pulau berubah menjadi tengkorak. Namun sepertinya kedatangan Hakaze itu sedikit terlambat. Pohon permulaan yang mengetahui bahwa eksistensinya terancam oleh kebangkitan pohon Zetsuen berusaha untuk menghancurkannya. Pohon permulaan pun telah muncul di negara-negara lain dan mulai menghisap peradaban milik manusia untuk memperkuat sihirnya. Sedangkan pohon Zetsuen yang ritual kebangkitannya terganggu oleh pohon permulaan mulai mengamuk dan melawan balik. Hal ini membuat keadaan pun menjadi semakin tak terkendali. Hakaze yang melihat hal itu langsung meminta kembali jimatnya yang dibawa oleh Mahiro. Dan berencana untuk memperkuat pelindung yang berada di sana agar dapat menahan serangan pohon Zetsuen. Namun sepertinya Hakaze terlambat melakukannya. Pohon permulaan telah menyerang mereka lebih dulu. Dan serangan itu mengenai Yoshino dan Mahiro dengan telak. Tubuh Yoshino hampir terbelah dan Mahiro tertusuk tepat di dadanya. Terus, gimanakah kelanjutannya? Akankah Yoshino dan Mahiro selamat dari luka serius yang mereka alami? Penasaran kan? Oke deh, segini dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian. Dan pesan moral di video ini adalah, berhati-hatilah kepada teman atau sahabat dekatmu. Karena biasanya mereka lah yang suka ngembat pacarmu. Hihi. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di channel ini ya. Terus nyalain notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Oh iya, kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channel aku yang lainnya loh. Linknya udah aku cantumin di deskripsi ya. Ya, mata nih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.